Apa memang ini sudah masanya era kendaraan listrik ya? Apakah ini memang sudah era EV begitu ya? Nah, bagaimana sih tips membeli mobil listrik bekas? Banyak masyarakat yang masih merasa ragu apakah ini betul-betul sudah masanya era kendaraan listrik atau hanya sekedar para pembeli mobil listrik itu hanya FOMO doang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kali ini saya sedang mengendarai mobil Wuling REV. Kira-kira konten apa ya? Nah, kali ini adalah kontennya sharing tentang mobil listrik. Jarang-jarang ya saya ngonten tentang mobil listrik, biasanya motor listrik, baterai, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan konten lebih jauh, mungkin ini disclaimer dulu, karena konten ini adalah mobil listrik, bisa jadi akan mendatangkan pemirsa-pemirsa baru yang bisa jadi baru mengenal Dul Teknik. Saya sampaikan. Saya ini seorang praktisi pengguna motor listrik, tapi seringkali mengkritisi tentang motor listrik itu sendiri. Jadi biar teman-teman tidak salah paham, nanti yang baru nonton menyimpulkan, wah ini Mas Dul anti mobil listrik, anti motor listrik. Tidak. Saya pengguna motor listrik sudah lama. Semua motor saya sudah motor listrik semua. Mobil pun sekarang saya pakai mobil listrik. Artinya saya adalah seorang pengguna yang memang penikmat kendaraan listrik begitu ya. Jadi konten-konten saya nanti banyak mengkritisi dan lain sebagainya, bukan berarti saya anti terhadap motor ataupun mobil listrik, tetapi kita mencoba untuk kita sikapi dengan bijak, jangan terlalu fanatik, apalagi fanatik terhadap merek begitu ya. Oke. Konten kali ini saya akan sharing tentang mobil listrik, khususnya mobil bekas begitu ya. Karena ini saya mau beli bekas. Saya mau beli mobil Wuling REV ini bekas. Apakah layak kita membeli mobil listrik bekas? Tips dan triksnya apa saja begitu ya. Sebelum kita bicara ke sana, kita mungkin bicara agak global dulu ya tentang kendaraan listrik secara umum. Apa memang ini sudah masanya era kendaraan listrik ya? Apakah ini memang sudah era EV begitu ya? Nah, banyak masyarakat yang masih merasa ragu apakah ini betul-betul sudah masanya era kendaraan listrik atau hanya sekedar para pembeli mobil listrik itu hanya FOMO doang, hanya ngikutin tren saja begitu kan. Baik, ini perlu kita luruskan dulu. Jadi mobil listrik ataupun motor listrik ini, kalau pendapat saya, ini adalah satu kepastian, satu keniscayaan yang nggak bisa kita hindari, bahwa teknologi kendaraan listrik sekarang sudah menjadi teknologi alternatif. Seiring berjalannya waktu, lambat laun kita sama-sama melihat, bisa jadi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, mobil listrik, motor listrik itu tidak sebanyak yang sekarang. Tapi sekarang kita sama-sama tahu sudah mulai membludak begitu kan. Kita tidak tahu 3 tahun ke depan bagaimana. Bisa jadi akan semakin signifikan pertumbuhannya. Jadi itu kita perlu garis bawahi dulu, bahwa sekarang eranya EV atau belum itu saya rasa tidak perlu menjadi satu perdebatan. Kita harus mau nggak mau menerima lah bahwa saat ini ya sudah masuknya era kendaraan listrik. Mobil listrik berbagai macam merek, brand-brand besar sudah masuk. Itu sudah satu indikator. Di Cina saja kita melihat ketika kemarin saya ke Shenzhen sama ke Guangzhou, di sana 99,9% lah motor itu sudah motor listrik. Di sini masih motor bensin, motor BBM ya mayoritasnya. Kemudian mobil listrik juga 60/40 lah. Sudah sebagian mobil listrik, sebagian lagi masih mobil konvensional. Lalu bagaimana dengan hybrid? Karena ada kampanye bahwa wah, eranya sekarang untuk mobil hybrid gitu ya. Kalau saya melihat hybrid itu hanya masalah di masa transisi saja. Masalahnya di Indonesia masa transisinya akan lama atau tidak. Kalau ternyata tidak lama, ya saya rasa dalam waktu dekat udah mayoritas mobil listrik juga begitu kan. Oke, jadi clear ya. Sekarang kita sama-sama sepakat bahwa ya di Indonesia eranya sekarang sudah era kendaraan listrik. Nah, berikutnya, kalaupun ada yang nggak sepakat nggak apa-apa sih, nggak harus sepakat-sepakat amat gitu ya. Tapi kalau nggak sepakat, nanti di pembahasan berikutnya juga pasti banyak nggak sepakatnya begitu ya. Nah, berikutnya, bagaimana sih tips membeli mobil listrik bekas? Ini adalah alternatif untuk teman-teman entry user ya, yang ya level entusias atau pengguna awal gitu ya, yang mau coba-coba beralih ke mobil listrik tapi kok harganya mahal.
Ya saya akui mahal, termasuk saya lah. Saya ini beli mobil listrik bekas. Tetapi ada hal yang memang harus diperhatikan kalau membeli mobil listrik bekas. Apa saja itu? Nah, sebelum ke sana saya sampaikan, saya membeli mobil listrik ini Wuling REV tipe long range, tipe tertinggi ya. Saya mendapatkannya di harga murah meriah. Kenapa murah meriah? Karena perbandingannya adalah ketika harga barunya. Harga barunya 300-an juta, saya beli 150 sekian. 150 sekian juta. Nah kan murah meriah ya. Nah, apalagi sudah kondisi sudah upgrade, kaca film sudah upgrade, sudah berbagai macam upgrade yang kalau itu di total mungkin harganya bisa belasan juta begitu ya. Tipsnya apa sih membeli mobil listrik bekas? Dan ini adalah alternatif sekali lagi bagi teman-teman yang pengen memasuki dunia kendaraan listrik tapi masih was-was kalau beli baru. Oke, ini jadi solusi. Seperti saya sama. Tipsnya yang pertama, yang perlu di cross check adalah baterainya. Kenapa baterai itu penting? Oh, penting banget. Karena harga baterai itu sendiri bisa jadi 50% dari harga unitnya. Bahkan bisa jadi 60% dari harga unitnya. Maka baterai itu penting. Maka dari mana kita mengetahui kondisi baterainya? Nah, setiap pabrikan itu pasti punya alat. Atau setiap dealer lah punya alat untuk mengetahui yang namanya SOH. SOH itu kesehatan baterai, state of health. Berapa persen baterainya? Nah, saya sarankan minimal banget itu adalah 92%. Kok dari mana angka 92%? Ya suka-suka saya aja sih. Cuman kalau versi saya disarankan 92%. Kalau dia di bawah 92%, ya harganya harusnya sudah ekstra jatuh lah ya. Tapi kalau masih 93, 94, ini saya dapat 97%. SOH 97% dan jangkauan masih dari klaim pabrik 300 km. Saya tes ya sekitar 230-an kilo, 250 kilo masih bisa dengan catatan gaya berkendara wajar pelan begitu ya. Jadi ya masih worth it, masih masuk lah. Nah, jadi untuk baterai pertama pastikan baterainya SOH-nya masih tinggi 92% ke atas. Karena banyak mobil listrik. Saya katakan banyak, beberapa mobil listrik bekas taksi online atau bekas pabrikan-pabrikan taksi yang sudah mulai menjual mobil listriknya dan harganya murah meriah, tapi baterainya sudah mulai banyak bermasalah. Apakah baterai tidak bisa diperbaiki? Bisa, cuma kondisi saat ini belum memungkinkan. Bisa kok, baterai diperbaiki bisa, tapi bengkelnya di mana? Kita biasa nangani baterai, tapi kan baterai motor listrik. Kalau mobil listrik ya tentu alatnya berbeda. Caranya bisa jadi sama, tapi alatnya berbeda. Mengingat bobot baterai motor listrik itu palingan hanya 9 kilo, 20 kilo, maksimal 30 kilogram lah. Sedangkan baterai mobil listrik, itu bisa ratusan kilogram, maka alatnya pun khusus. Nggak boleh asal kena benturan, ketarik kabelnya, waduh bahaya kan. Maka harus menggunakan alat-alat khusus. Intinya bengkel yang siap menerima baterai mobil listrik itu belum banyak. Maka saran saya kalau mau membeli bekas pastikan baterainya sehat. Kemudian terkait baterai tadi apakah bisa diperbaiki, saat ini memang masih jarang, masih belum ada. Tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, dalam waktu dekat sudah mulai banyak bengkel-bengkel yang bisa menangani baterai mobil listrik. Hanya masalah alat saja sebetulnya. Kalau skill SDM-nya Indonesia sudah cukup banyak lah yang paham tentang baterai kendaraan listrik begitu ya. Bahkan di tim kami di Eklon kita pun risetnya sudah mulai riset tentang baterai mobil listrik. Oke, kemudian berikutnya apalagi yang harus diperhatikan? Berikutnya adalah masalah garansi resmi. Kalau teman-teman membeli mobil listrik second, saya sarankan cari yang masih ada garansi resminya. Misal Wuling REV, garansi resminya berapa? 8 tahun. Maka kalau ini saya beli, garansi masih 5 tahun. Tapi kalau ternyata teman-teman membeli, garansi resminya sudah hangus, hangusnya bisa jadi karena apakah modifikasi atau karena apapun itu, ya tidak saya sarankan sih. Tapi kalau memang harganya murah meriah dan masuk ya silakan. Tetapi saran saya untuk
teman-teman yang memang baru mau masuk di era kendaraan listrik, mau coba-coba mobil listrik, ya saran saya beli second tapi yang masih ada garansi resminya. Lalu bagaimana dengan mobil listrik yang bekas taksi itu misalnya nggak ada garansi resminya? Contoh ya, sah-sah aja. Kemarin ada beredar, ada yang harga 40 juta, 45 juta, 50 juta, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita coba perbaiki kemudian ketemu masalahnya, wah ternyata ada komponen A, ini bermasalah. Nah pertanyaan berikutnya, komponennya cari di mana? Apakah pabrikan sudah siap menjual spare part after sales-nya? Nah ini juga jadi pertimbangan. Itulah alasan saya kenapa menyarankan cari yang masih ada garansi resminya. Kalau masih ada garansi resmi kan pastinya spare part-nya juga disupport ya. Oke, kemudian yang berikutnya, ini penting, yang perlu kita pertimbangkan ketika membeli mobil listrik second, yaitu support komunitas. Misal kita membeli mobil Wuling REV, support komunitasnya ada enggak? Support komunitas itu penting banget loh. Karena apa? Karena sekarang eranya kan baru ya, masa-masa transisi. Jadi kalau ada apa-apa, ya kita lari ke komunitas. Sebagai contoh nih, kemarin saya kejadian ban meletus di tol. Padahal kita sama-sama tahu Wuling REV itu tidak ada ban serepnya. Insya Allah nanti kita konten lah ya. Nah, di situ saya coba kejadian itu ya, pas ban meletus, saya coba telepon. Kita buka-bukaan aja ini. Saya coba telepon customer service-nya Wuling. Setelah saya telepon, ya dapat respon sih ya. Tapi responnya ternyata ya gitu-gitu aja. Dijawab, ya silakan dibawa ke dealer daerah ini dan lain sebagainya. Tapi ada tapinya. Dilayani di jam kerja. Padahal itu saya lagi di tol jam 8 malam, bannya meletus. Aduh, masa ya harus nunggu jam kerja? Nah, itu kan nggak masuk. Nah, disitulah pentingnya komunitas. Saya kontak teman-teman komunitas, Mas, kejadian begini nih, gimana enaknya? Nah, disitulah kita dapat sharing. Oh, titiknya di mana? Oke, titik terdekat di situ ada tambal ban terdekat ini. Kemudian yang jual ban Wuling REV ada di toko ini, itu, dan lain sebagainya. Informasi-informasi seperti itu justru lebih valid didapatkan di komunitas. Maka ini saya masukkan ke poinnya. Teman-teman mau beli mobil bekas, mobil listrik bekas, coba dicek support komunitas teman-teman gimana nih. Nah, begitu. Dan support komunitas ini saya rasa juga nggak harus yang satu merek lah ya. Karena siapa tahu ada, tapi lebih baik satu merek. Misal Wuling, ya komunitas Wuling REV atau Wuling Cloud atau Meta dan lain sebagainya, bebas. Nah, yang susah kalau teman-teman membeli, aduh ini bentar, jalannya berlubang parah ini. Ini kan Wuling banyak kecil ya, jadi kalau ada lubang kecil kerasa banget. Nah, yang susah adalah teman-teman membeli mobil listrik yang misal mobilnya unik, satu-satunya di Indonesia misal, atau mungkin nggak ada dealernya, apalagi komunitasnya itu juga tidak ada begitu kan? Ya, artinya nggak masuk. Nah, maka disinilah akan menjumpai kesulitan-kesulitan baru. Oke, jadi sebetulnya tips untuk membeli mobil listrik second atau bekas itu sebenarnya itu aja. Nah, kemudian saya ingin sharing juga terkait mobil listrik ini ya, penggunaannya ya. Setelah beli mobil listrik bekas, apa yang kemudian saya dapatkan begitu ya? Apa yang saya rasakan, mungkin testimoni begitulah ya. Lupa. Nah, tentu mobil listrik itu punya pengalaman tersendiri kita menggunakannya. Kalau mobil konvensional itu sebetulnya ribet banget loh mobil konvensional tuh. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan keribetan itu, akhirnya jadi biasa-biasa aja. Dan ketika kita menggunakan mobil listrik, tiba-tiba tidak terjadi keribetan itu, maka wow banget. Keribetannya apa saja sih kalau mobil konvensional? Kita mau pergi kemana-mana itu harus manasin mesin dulu, ya enggak? Harus manasin mesin dulu. Kemudian mobil konvensional disimpan lama, kadang akinya juga tekor, nggak bisa starter begitu kan? Nah ini juga, keribetan tersendiri. Belum lagi
eh ganti oli, ganti busi, perbaikan ini, perbaikan itu. Aduh, ribet sekali. Eh di mobil listrik itu kita terminimalisir dari kejadian-kejadian seperti itu. Mobil diparkir, kita mau pergi ya udah tinggal nyalakan gas langsung jalan, nggak perlu ada dipanasin segala begitu. Dan itu ternyata apa ya, bagi yang ya bagi yang sibuk begitu ya, itu tuh penting banget loh. Kita pergi tinggal pergi aja. Misal mau pergi ini, ada motor, ada mobil bensin, mau pergi ke warung begitu ya. Oh, kita pakai mobil pasti kan ribet ya. Milihnya pakai motor gitu. Nah, tapi semenjak saya pakai mobil listrik ini, itu kesannya malah kayak 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 candu gitu. Dikit-dikit pakai mobil, dikit-dikit pakai mobil. Biasanya saya kalau malam itu futsal dengan teman-teman Eklon, itu biasanya saya motoran, dikit-dikit pakai mobil. Apalagi ini musim hujan kan. Musim hujan saya dulu ya terbiasa lah. Udahlah daripada ribet motoran aja, lebih satset pakai mantol gitu kan. Tapi sekarang ini cukup membantu. Apalagi wuling itu kan bodinya kecil ya. Kita selap-selip nih di desa-desa. Begini enak, asik. Dan ketika pulang malam juga tidak berisikin tetangga, tidak ya banyak banyak hal yang sebenarnya menjadi pengalaman yang sangat menarik begitu. Jadi keuntungannya yang pertama saya simpulkan, menggunakan mobil listrik itu mudah, tidak ribet. Kemudian yang kedua, murah. Loh, murah gimana? Harganya kan mahal. Bukan di situ. Maksudnya investasi awal memang bisa jadi mahal. Maka biar nggak mahal ya beli second gitu kan. Tetapi murahnya di mana? Saya pakai mobil listrik itu kalau sekali ngisi itu ya paling nggak 300.000, 250.000 untuk bensin gitu ya. Kalau mobil konvensional maaf, atau mobil bensin begitu ya. Tetapi kalau ketika menggunakan mobil listrik, ya udah pokoknya kalau malam mau tidur tancepin aja ke charger, ke listrik. Paginya dilepas, sudah digunakan mau sekali cas 200 kilo, 250 kilo. Saya rasa kalau di penggunaan harian jarang lah bisa tembus sampai ratusan kilometer ya. Kecuali penggunaan lintas kota. Nah, jadi mudah dan murah. Nah, yang ketiga yaitu ramah. Mobil listrik itu ramah. Terlepas dari adanya perdebatan, lah itu kan chargingnya pakai batu bara. Waduh, kejauhan sih menurut saya ya kalau kita perdebatan itu. Ramahnya ya ini di desa-desa kondisi hijau begini, kita tidak menghasilkan suara knalpot, tidak ada polusi suara, tidak ada polusi udara. Bahkan kita berlama-lama di dalam mobil, kondisi AC hidup pun aman. Kalau di mobil konvensional, kita berlama-lama di dalam mobil, meskipun AC hidup bahaya. Karena apa? Asap knalpotnya tetap bisa tembus sampai ke dalam gitu. Bahkan banyak kejadian keracunan gitu kan, karena kelamaan di dalam mobil. Nah, kalau di mobil listrik itu tidak. Kita sama seperti berada di dalam rumah yang ada AC-nya, itu saja. Iya nggak? Bahkan ini saja, mobil ini saya sering gunakan sebagai ruang meeting online. Jadi ketika ada rapat dadakan online, saya ke belakang, waduh lagi ada karyawan lagi beraktivitas. Saya ke depan, waduh ada anak-anak saya lagi bermain. Saya ke ruang mana, bingung cari ruang yang senyap. Udah masuklah mobil listrik, masuk ke mobil nyalakan AC, udah sama seperti di sebuah studio begitu kan. Nah, jadi itu ramahnya tadi. Dan yang ketiga yang paling penting adalah ada rasa bahagia. Nah, ini kalau ini sih ya tiap orang berbeda mungkin ya. Kebahagiaan apa yang didapat ketika menggunakan mobil listrik? Setidaknya kita ikut berkontribusi terhadap ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan. Ya, mungkin itu sekilas sharing dari saya. Jadi semoga bisa ditangkap poinnya. Ini saya sudah hampir sampai tujuan. Ini saya kebetulan perjalanan pulang. Insya Allah next konten akan kita bahas tentang konsumsi baterainya ya. Karena ternyata masih banyak pengguna Wuling REV yang belum paham betul tentang konsumsi baterainya Wuling REV, penggunaannya, cara chargingnya. Kita kupas ala-ala dual teknik lah ya. Bentar, ambil parkir dulu. Kita kupas ala-ala dual teknik. Kira-kira kita
kita sharing seberapa hematkah, kemudian beneran nggak sih bisa tembus 300 kilo, bagaimana caranya agar betul-betul bisa tembus 300 kilo, dan lain sebagainya. Kemudian saya konten juga nih nanti insya Allah ya tentang guling ini ya. Kemarin kejadian ban meletus, nah itu juga jadi pengalaman menarik. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Semoga menginspirasi ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, diskusi tentang wuling REV, tentang pengalaman berkendara atau tentang apapun, bisa sampaikan di kolom komentar. Biasanya saya ngonten itu tentang motor listrik. Nah, kali ini tentang mobil listrik karena apa? Ke depan trennya sudah mobil listrik. Nah, ini belakang ini. Nah, ini mobil kuning ini. Ini mobil kuning juga mobil listrik yang kemarin sudah sempat kita konten. Ini sama. Kenapa saya beli bekas ini? Ya karena pas dapat murah saja. Tapi ketika sudah hidup, ada masalah di handle patah, ada masalah di part lain. Udah bingung kan, nggak ada support komunitasnya, nggak ada, ya kan, garansi resmi nggak ada, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.